Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita sedang berada di era industri 4.0 yang merupakan the Big Bang of Information. Era menjamurnya berbagai media komunikasi dan informasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Berapa jauh akan ada di depan mata, hingga aplikasi saham yang semakin menggila tanpa batas meraih kekayaan. Betul hadirin? Betul. Karena itulah hadirin, media sosial begitu diminati di berbagai negara. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengabarkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 197 juta jiwa. Namun sangat disayangkan hadirin, saat ini media sosial banyak disalahgunakan. Kita perhatikan banyak tayangan berasa semakin merajalela. Tontonan negatif yang merusak mata, aktivitas dunia maya mengarahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, oknum-oknum tak bertanggung jawab semakin durjana. Inilah gambaran kecil dari kenyataan pengguna media sosial yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Oleh karena itu, dalam membantu dengan berukhuwah ini, perkenankanlah kami membawa syarah Al-Quran yang bertajuk Etika Berteknologi dalam Konsep Al-Quran. Dengan rujukan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin simak dan keyakinan yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 menjelaskan bahwa lafaznya tak berarti berita yang penting, sedangkan lafaz kabar berarti secara umum. Baik penting maupun tidak, ayat ini membawa pesan bagi kita akan pentingnya memiliki informasi yang kita terima dan memilah pula informasi yang kita dapat percayai. Sedangkan menurut ilmu Al-Amin, ayat ini merupakan jumlah insya'illah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah Al-Qamar bin Nazar dan Ummu Salamah. Berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turun teguran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayyanlah. Dengan demikian ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan nilai etika dan moral dalam menggunakan media sosial. Sebab media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang bisa didapat.
Jika kita ingin tahu berita dari mancanegara, tidak perlu repot, tidak perlu beranjak ke negara tersebut. Jikalau kita ingin berbicara dengan sanak saudara kita yang rumahnya jauh ada di sana, jangan khawatir. Sekarang ada WhatsApp, bisa video call. Bahkan jika kita ingin mengetahui sesuatu yang belum ketahui, tenang. Ada TikTok, jika klik OK deh. Namun hari ini, kita lihat akhir-akhir ini, teknologi di Indonesia semakin berkembang, aplikasi-aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang. Sementara kita lihat maraknya aplikasi pinjaman online dan investasi ilegal yang semakin melambung. Ujaran kebencian selalu menyebut, budaya asing masuk dan tak lagi membendung. Bahkan berita hoax semakin hari semakin tak berhitung. Belum lagi akibat pergaulan bebas merajalela tipu pemerkosaan, Perampokan, bahkan sampai mabuk-mabukan di jalanan, yang mengakibatkan masa depan hancur dan tak karuan. Betul hadirin? Betul. Sallu ala Itulah hadirin fakta yang terjadi pada saat ini. Lalu, bagaimanakah sikap Islam dalam menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan kembali firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan hendaklah di antara kamu seluruh umat yang berbuat kebajikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mendapat kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kami petik mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, penggunaan media sosial mengakibatkan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, iman dan takwa merupakan kunci sukses dalam memperbaiki diri di era industri 4.0. Yang ketiga, mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah kunci keselamatan di dunia dan akhirat.
Gimana semuanya? Sepakat? Sepakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pergi ke Pasuruan makan ketupat. Pulangnya naik mobil bersih. Jika ingin hidup aman dan selamat, Kuncinya berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi